Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baik yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu menemani dan mengiringi langkah hidup kami. Satu kerinduan kami mau dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, ya bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Ini sebagai penghantar saja bahwa memang saya merekam khotbah ini sudah di hari Senin dan bukan kemarin untuk khotbah kemarin tanggal 22 November. Tapi saya berpikir dan sepertinya ada yang saya rasakan ada sesuatu yang kurang ketika saya tidak membuat YouTube atau mengkhotbahkan firman Tuhan ini dalam YouTube saya. Karena saya teramat percaya bahwa ada pribadi yang suka dan selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah-khotbah, bukan hanya di hari Minggu saja, bukan di saat ibadah saja, tapi ada pribadi yang selalu dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya merasa tidak ada yang salah ketika khotbah ini saya post tidak di hari Minggu. Dan saya percaya juga bahwa orang atau pribadi akan selalu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat Matius 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46 ini, dari judulnya saja penghakiman terakhir, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa yang ada di dalam hatimu? Apa yang ada di dalam benakmu? Penghakiman terakhir. Anda takut? Anda senang? Anda sukacita? Atau Anda khawatir? Atau mencoba untuk bersembunyi dan mengatakan tidak? Ya, pasti banyak hal, pasti banyak yang kita rasakan atau suasana dalam hati kita. Tapi firman Tuhan ini begitu luar biasa, memberkati dan menjadi kabar baik bagi kita. Apa itu? Yang pertama dikatakan ayat ke-31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Apa berita sukacitanya? Apabila anak manusia datang. Kenapa kita bersukacita? Tidak lain adalah ketika yang datang itu adalah Yesusmu. Ketika yang datang itu adalah Tuhanmu. Anak manusia yang dimaksud adalah Yesusmu. Anak manusia yang dimaksud adalah Tuhanmu. Bukankah kita bersukacita sekali bahwa ternyata bukan nabi, bukan habib, bukan imam-imam, tapi dikatakan anak manusia itu Isa Al-Masih, Yesusmu, Yesus kita yang menjadi hakim untuk menentukannya kita masuk surga atau tidak. Di mana sukacitanya? Bisa kita bayangkan kalau kita disuruh ke suatu tempat atau kalau kita disuruh menjumpai seseorang,
Lalu pesannya, udahlah, gak usah takut. Kenapa emang? Yang kau jumpai di sana nanti tulangmu itu. Yang kau jumpai di sana nanti bapak tuamu itu. Yang kau jumpai di sana nanti abang borumu itu. Yang kau jumpai di sana nanti makelamu itu. Pasti kita sedikit tidaknya akan bergegas tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang, karena memahami nanti Tuhan Yesus yang menjadi pengadil, Tuhan Yesus yang menjadi hakim ketika penghakiman terakhir itu datang di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu firman Tuhan ini ingin mengatakan bagimu, bagiku, bagi kita semua untuk menyadarkan setiap kita dan memahami bahwa penghakiman terakhir itu ada. Penghakiman terakhir itu akan terjadi dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya ini juga untuk menepis pikiran orang yang tidak percaya bahwa akan ada hari penghakiman. Dua hal itu menjadi kekuatan. Dua hal itu menjadi pesan bagi kita, orang percaya, dan semakin menguatkan kita. Kalau firman Tuhan ini berlanjut, apa yang akan terjadi ketika harinya tiba? Ketika harinya tiba dikatakan bahwa anak manusia itu, Yesus itu akan memisahkan kambing dan domba. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang-orang yang dikuduskan berada di sebelah kanan dan pendosa-pendosa itu berada di sebelah kiri. Jadi di sini nggak ada lagi istilah tawar menawar, nggak ada lagi istilah tunggu dulu, nggak ada lagi istilah neko-neko, belum siap kek atau apa kek, gitu ya. Tapi yang mau dikatakan adalah saatnya nanti akan dipisahkan dan dipersonifikasikan dan digambarkan seperti kambing dan domba. Kenapa kambing dan domba? Kita pasti bisa memahaminya secara sederhana. Kalau kambing itu susah sekali untuk dipegang saja pun sudah lari-lari gitu ya. Kalau domba dia dekat, biri-biri dia dekat, lalu kadang dia mengelus-eluskan badannya ke kaki kita gitu ya. Kita asik saja, dia manja, dia jinak seperti itu ya. Dia begitu gampang untuk diarahkan. Coba kalau kambing lari ke sana ya, seperti pekerjaan orang-orang yang lari ke sana lah begitu ya. Tapi domba itu adalah gambaran pribadi yang mengikuti apa kata Tuhannya. Gambaran pribadi yang mengikuti mematuhi perintah Tuhannya. Yang mau diarahkan, yang mau dikendalikan oleh Tuhannya, yang mau dikendalikan oleh Tuhannya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah dua gambaran pemisahan di tengah-tengah kehidupan kita ketika harinya nanti akan tiba. Di sebelah kanannya Tuhan mengatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Luar biasa sekali. Apa yang mau dinyatakan di dalam situasi itu? Tidak lain adalah bahwa tempatmu, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tempatmu sudah dijadikan, sudah diadakan, sudah direncanakan, bahkan jauh sebelum. Sekali lagi, bahkan jauh sebelum engkau ada. Tuhan menciptakan, menghadirkan sorga itu, menghadirkan kerajaan itu untuk setiap orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya Yohanes mengatakan, aku pergi
kata Tuhan Yesus, menyediakan tempat bagimu di surga. Dan di sana banyak tempat itu. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah ungkapan yang luar biasa. Itu adalah pesan yang membuat kita semakin bersuka cita ketika firman Tuhan ini dinyatakan bahwa tempatmu, kerajaan bagimu sudah disediakan, bahkan sejak dunia ini dijadikan. Luar biasa sekali. Siapa nggak suka cita ya kalau nanti kau pergi di sana, nanti kau ke sana saja karena tempatmu sudah ada di sana. Tenanglah gitu ya. Akomodasi semua sudah disediakan, tempatmu di sana. Luar biasa sekali sukacita itu. Lalu digambarkan ketika aku lapar, kamu memberi makan. Ketika aku haus, kata Tuhan, kamu beri aku minum. Ketika aku orang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Itu menjadikan mereka pemilik surga itu. Itu menjadikan kita, ketika ungkapan ini dinyatakan, menjadi pemilik seutuhnya surga itu, kerajaan Allah Bapa itu, dan kita berada di dalam situasi itu, berada di dalam tempat itu. Karena hal-hal yang dilakukan oleh orang beriman, orang percaya itu. Apakah Tuhan mau mengungkapkan bahwa kita bicara tentang pahala? Tidak. Tuhan tidak bicara tentang pahala. Yesus tidak bicara tentang perbuatanmu yang membuatmu memiliki kerajaan sorga itu. Tergantung kepada tindakanmu memiliki sorga itu. Enggak. Karena kita teramat percaya itu semua hanya karena anugerah. Tapi Tuhan mau berpesan dalam kehidupan kita, tidak lain adalah sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam kasih Allah Bapa, sebagai orang yang sudah lebih dahulu merasakan kasih Allah Bapa itu, haruslah terlihat dalam tindakan nyata. Ada kepedulian, ada perhatian, ada pemeliharaan, bahwa ada ungkapan kasih sayang juga untuk orang-orang di sekitar kehidupannya. Untuk orang yang lapar, untuk orang yang asing, untuk orang yang haus, untuk orang termarginalkan, untuk orang yang dikatakan tidak berpakaian, untuk orang sakit, untuk orang yang dipenjara. Dan hal yang luar biasa, apa itu? Maka orang benar itu bertanya. Orang benar itu mengatakan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, lalu kami memberi tumpangan? Bila mana kami melihat engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Pertanyaan yang luar biasa sekali. Kenapa? Ada dua hal yang mau dinyatakan di sana. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan ingin mengatakan bahwa benarlah perbuatan baik itu tidak kenal nama. Lihatlah, diungkapkan bahwa orang yang melakukan kebaikan itu, orang yang melakukan tindakan kasih itu, bahkan tidak mengumbar, tidak mengungkapkan, tidak mengatakan ke sana, aku sudah begini, kalau bukan karena aku, bla 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 gitu ya. Dia hanya mau memberi, dia hanya mau mengasihi, dia mau hanya membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang sudah dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Lalu dia menjadi berkata dari tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu juga menjadi pesan bagi kita pada saat ini. Jadilah berkat, jadilah pribadi yang menunjukkan tindakan kasih kepedulian kepada sesamamu. Yang haus, yang kelaparan, yang termarginalkan, yang tidak dianggap. Jadilah. Meskipun mungkin orang tidak mengetahuinya. Meskipun mungkin
Kiri kananmu tidak mengetahui perbuatan baikmu itu. Dan itu pesan Tuhan bagi kita. Apa yang dikerjakan oleh tangan kananmu, janganlah diketahui oleh tangan kirimu. Bukankah banyak juga yang sebaliknya? Kalau kasih kolekte, kalau kira-kira kolektenya sedikit atau persembahannya sedikit, wah, duitnya pun dikumal-kumal gitu ya, dikumal-kumal, dikucek-kucek, baru masukkan ke tempat kolekte. Tapi coba kalau ya 50.000, 100.000, jangan-jangan gini ngasihnya ya, gitu. Jadi semua orang bisa melihatnya gitu, wah besar sekali gitu ya. Tapi ketika sedikit, dia agak malu-malu lalu masukin tangannya gitu. Tidak butuh sanjungan dari orang lain, tidak butuh ungkapan pujian dari orang lain. Kalau kita, kalau engkau, kalau semua kita ingin sanjungan, ingin ungkapan sukacita, pujian, carilah itu dari Allah Bapa. Sekali lagi, perbuatan baik tidak mengenal nama. Lalu apa yang kedua? Ketika mereka bertanya, kapan Tuhan engkau sakit, engkau lapar, engkau telanjang, engkau terpenjara? Ungkapan yang kedua mau mengatakan adalah, jadikanlah kepedulian itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah nature di tengah-tengah kehidupan kita. Jadikan itu menjadi kebiasaanmu. Jadikan itu, kalau bahasa Batak bilang pasomal-somal mah, biasakanlah mengerjakan kebaikan itu, melakukan kepedulian itu, menunjukkan tindakan kasih itu di tengah-tengah kehidupanmu. Itu menjadi sebuah kebiasaan yang nyata dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita, sehingga dia tidak perlu didorong-dorong untuk melakukan, didorong-dorong untuk berbuat baik. Tapi itu adalah sebuah yang digerakkan oleh Roh Kudus di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Lalu dia secara autopilot melakukan perbuatan yang diberkati oleh Tuhan itu. Dan ternyata Tuhan juga memberikan hal yang sama di tengah-tengah kehidupan yang di sebelah kirinya tadi. Ketika aku lapar, engkau tidak beri aku makan. Aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Aku telanjang, kamu tidak peduli. Aku di penjara, engkau tidak melawat. Lalu mereka juga bertanya tentang itu. Kapan Tuhan? Kami tidak datang, kami tidak kasih makan, apa segala macam. Itulah yang terjadi, yang sebaliknya. Bahwa orang yang hidup tidak di dalam kebenaran firman Tuhan itu seakan-akan mau menantang bahwa mereka sudah berbuat banyak, melakukan hal banyak. Tapi sebenarnya itu sebagai formalitas saja, bukan didorong oleh keinginan hati yang diberkati, yang dihinggapi oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan itu juga suka terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa banyak orang mengumbar, bahwa banyak orang juga mengatakan bahwa aku sudah berbuat, aku sudah melakukannya, lihatlah. Pahamilah saudara-saudara kekasih hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pujian itu sudah engkau dapatkan dari temanmu, tetanggamu, maka cukuplah itu bagimu. Kalau sanjungan itu sudah engkau dapatkan di bumi ini, percayalah, cukuplah itu bagianmu, suruh Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang sama yang mereka nyatakan, tapi dengan pesan yang berbeda. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini tema kita mengingat orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Kita takut? Silakan kalau takut. Kita gentar? Ya, silakan gentar. Tapi takutlah di dalam Tuhan, tapi gentarlah di dalam Tuhan. Mengingatkan kita bukan mau mengatakan bahwa kita selalu menangis, kita sedih, kita meraung-raung.
Tapi Tuhan mau mengatakan, M dan M di telapak tangan, memento mori. Ingatlah hari kematian. Pahamilah bahwa ada saatnya nanti semua akan berakhir. Ada saatnya kita akan mati. Namun Tuhan mau mengatakan kepada kita, bukan persoalan matinya, tapi persoalan adalah bagaimana caramu menuju kematian itu. Mulai kita agak-agak gimana ya, mana sih Pak Pendeta ini bicara mati gitu ya. Dan memang kita secara manusiawi kita takut mati ya. Ya buktinya yang seperti suka kita bilang ya, contohnya ya udah umur 90 tahun, 100 tahun opungnya pun masih ayo nyanyi buat opung ulang tahun. Selalu nyanyinya panjang umurnya, ya kan? Selalu nyanyinya begitu. Mana ada yang pernah ketika opungnya ulang tahun sudah 90 tahun atau berapa puluh tahun begitu, lalu bernyanyi lau mau gitu ya, pasti akan dibilang hus gitu. Atau lagu teman kita itu apa itu, bila kau mati ku juga mati ya. Semua kita sepertinya takut mati ya, buktinya tidak ada yang bermimpi kalau nanti kalau aku ulang tahun kasih ya miniatur peti mati ya gitu, nggak ada itu. Atau ada yang bersuka cita ya, dia akan berhayal bahwa nanti kalau aku mati, kalau aku ulang tahun aku dapatnya peti mati, atau aku dapatnya salib lengkap dengan tulisan di sana, Ijondo Maradian, Ijondo Marsara, Rip Pendeta Novel Saragi. Gitu. Pasti kita penuh ketakutan. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekasih hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, kalau kita memahami ada akhir dari kehidupan ini, kalau kita memahami bahwa kita akan mati, lakukanlah apa yang Tuhan bilang untuk orang yang di sebelah kanannya tadi. Perumpamaan diumpamakan seperti kambing dan domba tadi. Janganlah menjadi kambing dan petik, tapi jadilah menjadi domba-domba Tuhan di dalam kehidupan kita. Bertindaklah seakan engkau mati besok. Berbuatlah seakan engkau mati besok. Dan berpikirlah seakan-akan engkau hidup 1000 tahun lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai ketemu di sorga. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersuka cita bahwa Tuhan Yesuslah hakim itu yang akan mengadili, yang akan menghakimi kami, dan kami teramat percaya sorga itu telah Tuhan jadikan jauh sebelum kami, dan itulah tempat kami, kerajaan-Mu, bukan kerajaan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tindakan kepedulian bahkan sekecil apapun. Seperti firman-Mu di Matius 25 ayat 40 itu. Sekecil apapun, secangkir pun air minum yang kami berikan untuk orang-orang yang haus dan kehausan dalam kehidupan ini, itu kami lakukan seperti untuk Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan firman-Mu selalu menguasai kehidupan ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.